segitiga. Jadi gini kronologinya, begitu saya dapat order inspeksi, saya follow up tuh yang pembelinya siapa, calon bayarnya siapa, terus pemilik unit siapa. Saya follow up dulu tuh yang mau belinya, atas nama si A. Terus udah kecocokan sesuai sama yang di request, saya berangkatlah ke lokasi. Setelah follow up yang kedua, yaitu yang pemilik unit namanya si S lah, namanya si S. Nah udah gitu saya udah sampai tibanya di lokasi. Saya karena menunggu lama, karena unitnya ini kan mobil jenisnya kan R3. Udah gitu mobilnya banyak, jadi kita validasi untuk di plat nomornya aja. Saya telepon ke pemilik unit, Pak, ini saya udah sampai lokasi nih. Pemilik unitnya bilang, oh saya lagi di luar. Ya Pak, nggak apa-apa, saya mau validasi aja nih, saya udah di lokasi dari tadi nungguin. Udah, plat nomornya berapa ya? Soalnya saya ini ada mobil beberapa unit sama, nomornya berapa ya? Biar nggak salah unit gitu kan, alasan saya sih gitu. Terus habis itu langsung dimatiin. Nggak lama kemudian telepon lagi, nomornya ini nomornya ini, ya udah ketemu nomornya. Setelah itu baru saya di situ nyamperin unitnya. Ternyata di situ ada bapak-bapak. Nah dari situ mulai saya komunikasi, nanya ini unit siapa. Terus pemilik unit ini atas nama siapa ya? Atas nama siapa? Kebetulan yang bikin saya anehnya itu yang dari pas diminta nopol polisi sama nomor telepon yang tertera di mobil yang dijualnya itu berbeda. Makanya saya konfirmasi ulang, bener nggak sih ini yang punya mobil? Jangan-jangan nih. Ya setelah saya komunikasi sama yang namanya pemilik pemilik namanya Pak Eka lah. Nah, nah dari situ Pak, kenal apa sih sama yang namanya Pak Mr. S. Nah, S Saipul. Nah, saya nggak kenal, katanya beliau ngakunya itu bapak itu ponakan beliau. Ponakan dari mana katanya? Ponakan dari mana? Saya kenal aja kagak. Saya kenal kagak, siapa itu katanya. Oh, punten atuh Pak, kalau gitu saya boleh tahu nggak ini bapak angkanya mau dijual di berapa? Angkanya saya 135 bersih. Nah ini R3 2019, saya 135 bersih. Nah dari situlah saya komunikasi lagi ke yang mau beli mobil, mobil. Tanya, Pak, itu aja tuh yang mau beli mobilnya calon bayarnya kayak dikendalikan gitu, kayak linglung gitu. Saya punten mau nanya nih, unit sebetulnya ini 2019 ini Bapak ditawarin angka berapa? Katanya 100 juta nego katanya. Maka dari situ, 100 ke 135 kan jauh banget, itu aja 100 nego lagi kan. Udah gitu yang pemilik 135 itu minta bersih. Nah dari situ mulai saya lanjut komunikasi ke pemilik, ngobrol-ngobrol sambil menunggu yang calon bayarnya itu. Nah sekarang calon bayarnya udah ada di dalam, saya mau komunikasi lagi, mau lanjutan bagaimana kelanjutannya gitu ya. Siapa? Ini matiin. Dimatiin, itu siapa namanya itu? Pak Saipul ya. Saipul, yang atas nama Saipul itu. Barusan juga ke saya WA, Bapak udah sampai lokasi? Sudah. Itu cek aja ke adik saya namanya Pak Eka Iya, adik dari gitu. mana itu? Adik ya. Adik nanti cek aja dulu gitu. Kata saya teh, saya pancing begini, ini pas lagi sedang dicek, bentar lagi selesai kok gitu. Nah barusan Halo, kenapa dimatiin Pak? Enggak, ini kan Bapak yang mau beli gitu kan? Nah, terus yang disuruh ini siapa ya Bapak? Apa itu jasa infeksi? Jasa pengecekan mobil, mekanik. Mekanik. Ya, Anak buahnya Bapak lah gitu ya? Maksudnya gitu? jasa inspeksi itu kayak beberapa ibaratnya jasa pengecekan mobil, beberapa sewa, kita bayar. Siap. Nah, terus gimana jadinya ini? Iya, nanti dia bapak kan beda dengan saya kan 135. Nah, terus? Kalau Pak, Hmm.
Nah, maksudnya saya punya sama konsumen kan bapak nggak perlu tahu kan gitu loh. Saya tidak perlu tahu sama konsumen gitu. Iya, intinya kan bapak kan urusannya dengan saya, tujuan satu itu. Saya tidak paham nih maksud Bapak itu seperti apa. Gini pak, kan aku ini ibaratnya dia kan mau pakai SPP sama saya dalam kredit pak ya, gitu loh. Yang jelas kan kita dalam marketing kredit ini kan kita lebih ada sebelumnya apa bayar berapa kali lah. Terus ya? Nah, itu kan yang bapak bilang dari 100 itu kan dia kan mau ada pembayaran. Nah selebihnya kan kita yang tambahin gitu loh pak. Gitu loh. Yang jelas bapak terima nanti ya 135 kita nggak akan ngurangin harga kita nggak akan nego gitu loh. Oh, maksudnya orang beli ke Bapak 100 gitu, terus Bapak tombok 100 itu 100 itu pembayaran awal, sisanya ibaratnya kita bayarin dulu ke bapak gitu loh 135 gitu loh pak. Abdul ini kan minta cash tempo dengan saya pada lemah kredit, paham lah. seperti itu. Siapa nama pembelinya tadi? Pembelinya siapa? Abdul. Abdul. Nanti apakah Abdul juga kesini kah? Iya, itu kan di sementara perjalanan ke situ pak, 20 menit lagi gitu loh. Oh gitu. Tadi bapak saya jelasin, bapak langsung marah-marah, langsung menuduh kita ini itulah Iya, gitu, maksudnya nggak maksud saya itu nggak masuk akal kalau Bapak jual 100, sedangkan saya 135 bersih apa nama terima beres gitu loh. Hah? Terus itu pak, Abdul itu masukin pembayaran awal dengan saya, selebihnya dari pihak kami yang nambahin gitu loh. Intinya gini pak, kami nggak akan bawa mobil dan BPKB kalau kami belum proses gitu loh pak. Walaupun nih kami sudah proses, bapak cek masuk di rekening bapak ya kan, kalau belum ada arahan dari saya untuk tolong pak, tolong diserahkan mobil dan surat-suratnya, itu jangan diserahkan pak ya. Jadi nanti itu segala sesuatunya itu kan nunggu arahan dari saya pak, biar kita sinkron gitu loh pak. Seperti itu. Jadi saya jaga bapak juga ibaratnya jaga saya gitu loh. Bahkan saya nggak mau malu lah dengan saya punya konsumen kan gitu loh. Intinya bapak nggak usah berharga, intinya bapak cukup bapak temanin pengecekan. Selebihnya kalau misalkan ada pertanyaan dari saya punya konsumen, bilang aja suruh tanyakan langsung ke saya gitu loh pak. Iya, saya tuh yang nggak suka itu sampean bilang saya ini ponakan sampean, saya gak kenal sama sampean gitu loh. Maaf pak ya, izin ya. Konsumen ini kan ibaratnya kalau bukan kendaraan atau dari saya, ibaratnya dia orang tidak mau ngambil pak. Gitu loh, karena kita kan bergaransi, makanya tadi saya bilang ini kan biar jadinya aja pak. Iya, Ya kan? maksudnya sampean tuh bilangnya ke orangnya itu nggak usah bohong kayak gitu. Bilang aja, iya itu nggak kenal, itu teman saya atau seperti apa aja. Masa Iya pak, ini kan mobil bapak mau saya beli kan ibaratnya biar jadinya aja pak. Ya karena bilang aja bapak ini ada bos saya cuma disuruh temanin pengecekan aja. Terlebihnya tanyakan aja ke Mas Saiful. Intinya kan kami nggak akan bawa mobil dan BPKB sebelum kami proses gitu loh pak ya. Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi gimana nih pak? Oke, saya di rumah, saya sekarang di rumah. Saya tunggu orang yang mau ngecek, saya tunggu, yang mau beli saya tunggu, siapapun dia, kan gitu. Nggak mekaniknya suruh pulang kak? Coba? Enggak, Mekaniknya suruh pulang? masih ada di depan. Iya maksud saya tuh bilang iya saya ada ibarat. Ini biar jadi aja pak kalau memang Ya bapak saya bulan puasa ini, saya nggak mau bohong. Saya puasa sekarang nih. Saya apa adanya aja pak. ya intinya tanyakan aja ke Pak Saiful gitu aja, kalau dia ada tanya gitu kan bapak nggak saya minta untuk bohong gitu ya kan, biar jadi aja gitu. Oke, siap ya, udah. Kalau masalah bapak ya bilangnya tanyakan aja ke Saiful gitu aja pak ya, kalau misalkan aku tanya seperti apa. Oke. Iya. Dia mau kredit. Kalau saya mah tetap masih nggak yakin. Dianya. Hah? Masih nggak yakin. Terus tadi saya mau nanya ini juga sih ke si bapak, mau nanya nanti yang mau beli itu kan atas nama Pak Abdul. Nah, ngaku-ngakunya yang punya unit itu kan atas nama Saiful. Tapi kan yang sebetulnya yang punya unit kan Bapak Iya. Pak Eka kan. Nah, maksud saya tanya itu Pak Abdul itu nanti transfernya ke siapa? Ke nama Saiful kah? Atau kalau iya. menurut saya kan harusnya kan ke Bapak langsung. Iya. Ke yang pemilik gitu. Takutnya
Tadi juga kan dari Kalau- situ kan dari perkataannya kan dari barusan yang via telepon siapa namanya tuh Apple itu Saiful. katanya apa namanya nanti juga kalau udah transfer kalau belum full pembayaran katanya kami nggak akan diambil kok ini Ya kasihan yang Abdulnya Pak. justru itu Abdulnya nanti yang ngelamun nanti ini Iya. transfer ke siapa gitu kan ini berusaha ngelobi itu Ya, nih ini aja iya, itulah. nelpon saya ini. Nih, telepon saya ya. Sebentar ya, saya telepon dulu. Angkat dulu. Gimana, Pak? Kesimpulannya? Yang apa atas nama siapa itu? Apple. Saiful. Nah, barusan juga ke saya WA lagi nanya terus. Iya. Mobil udah dicek apa belum? Udah, kata saya. Udah, padahal kan belum. Iya. Udah. Itu katanya yang mau beli itu adik ipar istri saya katanya. Iya benar, sama persis. Adik ipar istri saya. Nah, terus sama yang punya unit itu beliau nih infonya ponakan itu Pak Saiful ponakan. Makanya tadi juga sebetulnya sih awal dari kecurigaannya pas saya udah sampai lokasi nungguin kan lama sini setelah nungguin ini kok ditelepon dari terangkat atas nama Pak Saiful itu. Iya. Setelah lama nunggu hampir berapa 20 menit mah ada di sini. Setelah itu baru angkat. Pak saya izin saya udah nyampe lokasi gitu kan. Apa namanya plat nomornya berapa soalnya mobil kan ada 1 2 sana tuh iya takut salah mobil. Nah habis minta plat nomor itu langsung dimatiin aja gitu. Udah lama setelah pergi kan akhirnya nelpon lagi alasannya nelpon lagi kan maaf nggak tidak kedenger suaranya bising katanya kan berisik gitu. Nah setelah itu ngasih tuh nomor plat nomornya itu ngasih saya kan langsung ke sini ketemulah si bapak nih makanya saya konfirmasi ulang dari mulai kecurigaan dari situ. Nah yang kedua juga saya ngelihat di itu tuh nomor telepon yang tertera makanya saya apa salahnya dong saya klarifikasi lagi Pak betul nggak yang itu ke situ dulu tuh ke Pak Abdul ya. Saya nanya yang punya unit itu atas nama Pak Saiful iya ya, kayak gitu. Ya, saya aneh kan terus nanya kan angkanya punten kalau boleh tahu angkanya berapa kata si bapak tuh 100 nego 100 aja udah nego ya. Nah dari situ makanya lanjut lagi ke nelpon tuh enggak sebelum nelpon lanjut ke Pak Eka nanya Pak punten ini atas nama siapa bapak kan punya atas nama pribadi mobil bapak kan terus yang nomor tertera juga ada tuh di mobil nempel terus angkanya kalau boleh tahu berapa 135 jauh banget dari situ makanya sebetulnya sih kalau untuk kejadian begini tuh udah sering nemuin gitu. Makanya dari tadi awal juga saya mencoba ngingetin bapak bilangnya bapak kayak kurang percaya ya Soalnya dari awal dia udah percaya dulu Pak. Oh, udah Kan pesan. yang punya mobil itu kan ipar saya katanya. Jadi kalau misalnya dikasih apa masalah harga apa jangan ngomong, nah dia begitu. Emang kenapa Pak? Ya kan itu sebenarnya adik saya minat juga mobil itu. Nah cuman saya kasih harga 135 dia mau tapi kredit katanya begitu kan. Tapi sama istri nggak boleh dan gitu. gitu Nah, karena bapak punya cash ya nggak apa-apa, cuman bapak nggak usah ngomong-ngomong masalah harga gitu. oh gitu Jadi sebenarnya udah rada curiga bang. So dari kemarin saya bilang kemarin tuh saya mau pesan apa jasa bapak dari hari Senin kemarin Pak ini saya cek dulu jasa inspeksi buat cek mobil. Iya. Nggak usah Pak, ntar bapak aja sekalian datang sama sekalian ininya gitu. Oh gitu ya. Jadi bapak aja kan 100 nego. Nah, bapak itu kan 135. Nah, kata yang siapa namanya Pak Apple itu nggak apa-apa katanya tadi ya. Asal nanti kekurangan saya yang nombok katanya. Kan nggak masuk logika dong. Nggak masuk dong. Ya dulu kalau seandainya dia pun ngambil untung dari mana kalau begitu ya. Untungnya untung nipu itu. Untungnya kan masih dilindungi lah masih ada yang iya. Seandainya pun bapak juga transfer duluan tadi ke atas nama siapa wassalam itu kayaknya alhamdulillah tadi saya sempat curiga gitu jadi Masih dikasih jalan gitu. jadi pada intinya mah ya
harus berhati-hati aja Pak. Hati-hati, Pak. Jadi kita juga nggak boleh, maaf ya, nggak boleh polos-polos banget gitu. Kalau misalkan kayak kita ngelihat angka harga ya minimal nanya temen ataupun ngeliatin sosmed, patokan aja gitu. Kalau ini kan jomplang banget. Karena ini kan 2019. Iya. 2019. Ini 19 nih, pasarnya 145. Nah, 145. Nah, Paling sedangkan murah. yang infonya katanya 100 aja nego. Nah, itu dia yang bikin. Apalagi atas nama sendiri dari baru. Ya. Pakai sendiri kan. Jadi belum ganti nama, belum, masih atas nama pribadi Saya dari awal. baru saya. Nah, jadi ini gimana ini Pak Punten, lanjut inspeksi apa gimana? Dananya kita cuma ada 100. Oh gitu. Jadi memang dananya Bapak persiapannya hanya sesuai yang iklan itu ya. 100 ini nego. Jadi bawa cepetnya ya minimal ada lebih kita buat apa gitu ya. Ternyata udah ada lokasi, beda cerita. Ya mau gimana ya Pak ya. Coba Bapak lanjutin dulu, coba telepon Pak Saiful ya. Loudspeaker. Speaker aja boleh nggak apa-apa. Saya nggak tahu ini kalau itu ya kan. Gini aja bilangnya, Pak, mobilnya udah selesai dicek, mobilnya aman kok. Gimana saya transfer sekarang nggak gitu? Gitu. Pembayaran gimana? Apa gimana nih? Ya. Dari mulai jadi mana dulu nih? Dari sini. Sudah kasih kan. Jadi Bapak bilang begini ke beliau ya, saya sudah di lokasi Pak, saya tunggu di lokasi Pak. Gitu. Bagaimana dengan mobil saya? Jadi beliau tuh ngakunya punya mobilnya. Iya. Oh gitu ya. Kan sudah dicek sama ya atas nama saya nih. Ada kecocokan itu bagaimana Pak? Saya kan sudah jelasin tadi ke Bapak Ade ipar saya. Itu juga ada minat dengan mobil saya, tapi dia mau kredit istri, saya nggak mau Pak, nah, gitu kan. Mengenai harga konfirmasi ke saya aja Pak. Tuh, saya nih Pak Usman nih sebagai saya nih tim inspeksinya. Sudah dicek mobilnya Pak. Untuk kelanjutannya gimana Pak? Jadi ini lempar sana lempar sini ya. Bola panasnya tuh muter-muter aja. Jadi ke Bapak ngakunya adik ipar istri. Nah, pemilik mobil diakunya ponakan. Ya, mari. Berarti kesimpulannya Pak dilanjut apa di keep dulu aja? Oh gitu ya. Iya, nggak apa-apa itu mah iya. Iya. Bapak coba lanjutin biar nggak tahan nanti telepon lagi telepon Loudspeakerin. Teleponnya. Saya suka Pak mobilnya, saya setuju mobilnya udah dicek. Gimana nih Pak pembayaran? Kalau Bapak saya tunggu sini aja deh Pak, biar saya transfer nggak saya bawa nggak bisa transfer gitu. Saya ada bawa cash. Gitu. Saya bawanya cash gitu aja. Saya bawa cash gitu. Jelas aja kemarin itu ya, dia mintanya transfer. Iya, mintanya transfer. Saya nggak bisa transfer Pak, saya nggak ngerti transferan Pak. Saya punya M-banking di sini ATM jauh, gitu aja. Punya ATM Saya bawanya di tas nih bawa cash doang, gitu aja. Kata dia kan, Pak kalau bisa mah jangan bawa cash Pak, namanya di jalan kan kata dia. Bapak ada M-banking kan? Ada, saya begitu kemarin itu. Saya kata ini aja ya. Transfer. Saya nggak mau transfer, saya mau Kan kemarin kan Bapak bilang ada banking, nggak apa-apa, di HP satunya lagi ketinggalan di rumah gitu aja. Saya bawa HP yang ini gitu aja nggak apa-apa. Ada tinggal di mana sih? Bandara. Oh, Tangerang. Halo. Halo, ya Pak. Jurumudi. Iya, halo. Ya Pak. Ya ini saya cocok mobilnya Pak. Apa namanya? Cocok untuk pembayarannya gimana Pak? Iya, itu ada biasanya Pak. Oh gitu. Bapak bisa ke sini nggak? Ini saya lagi di proyek Pak. Saya sudah bilang dari awal dan kita jadi proyek ini Pak. Iya, soalnya kan saya nggak bisa kalau misal transaksi nggak ada beliaunya. Iya sama. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Makasih banyak ya. Sama-sama. Ya. Udah hati-hati aja di lain kali mah. Ya. Dari awal-awal malah ada agak. Ya. Ya. Siap.
Jadi kesimpulannya bahwa kejadian tadi itu adalah segitiga ya. Segitiga. Jadi di mana yang Ipul itu mengatasnamakan pemilik mobil dan sebagai calon pembeli atas nama Bapak Abdul. Nah, itu dikendalikan sama Bapak Epul itu, yang Epul yang penipu itu. Nah, untuk pemilik unit namanya Bapak Eka. Jadi tadi udah saya telusurin semuanya dan hasilnya alhamdulillah tidak sampai kebobolan tuh Pak Abdul. Kalau sempat terjadi transfer karena si Epul itu kan minta transfer terus ya. Nah, setelah saya bantuin diingatkan, alhamdulillah tidak jadi yang namanya transfer. Coba kalau transfer hilang, melayang, siapa yang mau ganti rugi? Siapa yang dirugikan? Yang ada kan sedih sendiri. Jadi alhamdulillah dari kejadian ini kita juga bisa memetik hikmahnya ya. Jadi ini juga di bulan Ramadan kita juga alhamdulillah masih dilindungi gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian ini. Jadi tidak sempat terjadinya salah transfer. Alhamdulillah ya. Jadi intinya gini aja. Untuk para pencari mobil unit bekas ataupun dimanapun berada gitu ya. Jadi mohon hati-hati aja. Zaman sekarang tuh banyak modus penipuan ya. Segitiga. Jadi mengaku-ngaku yang punya unit, pasang harga lebih murah. Nah, gitu kan. Kayak contoh kayak tadi itu kan si Epul itu kan pasang harganya 100 juta. Bisa nego R3 2019 GX manual. Ternyata begitu ditanya ke pemilik atas nama Bapak WK ternyata 135 net masih. Jadi ya itulah. Ya udahlah. Mudah-mudahan di lain kali kita aman-aman aja, jangan sampai menemukan yang hal-hal yang aneh-aneh lagi ya.